teman-teman, selamat datang di Ceritain Aja. Mari ceritakan pengalaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengundang lagi si Boy. Karena jujur gue penasaran banget sama ceritanya. Kayaknya dia masih banyak lagi deh cerita-cerita yang menegangkan kayak kemarin. Jadi, ya tanpa basa-basi lagi, kita dengarkan ceritanya. Halo Boy, selamat datang kembali. Gue penasaran nih, lu masih punya cerita kan? Gue jadi kepikiran dari kemarin pengen dengerin cerita lu lagi. Soalnya seru banget sih, bikin gue merinding. Halo Bre, yoi, gue juga pengen sih banyak cerita mengenai hal ini. Ya kali dengan gue cerita kayak gini bisa jadi hiburan buat orang lain kan, siapa tahu. Haha, betul juga tuh Boy. Jadi ringkas cerita, lu bakal ceritain apa nih? Ngomong-ngomong, ya mungkin nih salah satu perjalanan gue di tahun 2021 menuju 2022. Ya tadinya sih niat healing, tapi malah jadi bahan bullying dari para demit. Ya nanti lu dengerin aja sendiri deh. Ah gila juga lu, dibullying sama demit bukan sama manusia lagi. Gokil. Ya udah Boy, ceritain Boy, sikat. Oke Bre, jadi ini salah satu kisah perjalanan gue ya. Menuju penghujung 2021 itu, gue dan 4 kawan gue niat nih ngajak jalan-jalan ke daerah Sukabumi. Di sana kan kata salah satu teman gue ada tempat wisata yang keren. Yaudah deh tuh, kita jadi berlima kan sama gue, kita berangkat dah tuh ke Sukabumi naik motor ya. Perjalanan dimulai kira-kira itu sekitar jam 5 sore dari Jakarta ya. Terus kita berangkat, nyampe Jalan Raya Bogor, terus ke Cikidang itu kira-kira masuk jam kurang lebih jam 8 malam. Nah terus kita kan dari Cikidang itu ke arah Cibadak. Nah di Cibadak itu kira-kira udah sekitar jam 10 malam. Nah awalnya tuh di situ kita ngelewatin Jalan Cibadak. Kalau yang tahu Jalan Cibadak pasti bakal punya kisah mistis sendiri, karena itu jalanan yang lewatin bukit lumayan beberapa jam sampai ketemu jalan raya yang besar itu. Oh iya, gue pernah tuh ke situ Boy. Gue juga tahu tuh jalanan emang lumayan sih serem kalau malam ya. Soalnya sore aja yang hari itu gue kesana udah sepi banget. Apalagi jalanannya berkelok-kelok, terus kanan kiri hutan dan rawa-rawa gitu ya. Nah iya Bre, apalagi gue kan yang jam 10 malam baru lewat situ. Vibesnya itu wah gila sih. Gue baru ngeliat hal-hal yang lebih gila lagi dari yang pernah gue lihat sebelum-sebelumnya. Tapi sebenarnya perjalanan kita dari Jakarta itu emang udah agak mungkin sedikit aneh sih, karena gue ngeliat ada dua sosok yang nggak tahu ya, kayak mirip pengawal gitu yang ngikutin kita. Entah itu punya siapa ya, yang jelas dia tuh ngikutin kita terus sepanjang perjalanan. Ya walaupun di perjalanan gue ngeliat sosok-sosok yang lain juga, kayak yang putih, yang hitam, yang terbang-terbangan. Tapi ya menurut gue masih biasa aja ya, karena mungkin udah terbiasa kali ya. Nah yang bikin gue takut itu mula-mulanya pas kita ada di pertengahan jalan Cibadak itu. Kan ngelewatin bukit ya, kanan kiri hutan besar, terus rawa, terus jalanan yang gak begitu rata.
Nah, nggak tahu jam berapa, mungkin udah tengah malam, udah di pertengahan bukit itu kan. Jadi itu awalnya gue denger suara dentuman dulu bre, kayak suara gemuruh besar atau kayak suara-suara longsor-longsor gitulah. Makanya gue langsung nengok kan ke sebelah kanan gue, ke sumber suara itu ya. Pas gue ngeliat langsung merinding gue, semerindingnya. Apalagi pas gue ngeliat sosok itu ya, nggak tahu lu bakal percaya atau enggak, tapi itu sosoknya besar, tinggi, kayak raksasa yang di cerita-cerita mitos itu bre. Warnanya merah, terus wajahnya itu kayak layak Bali, percis banget, bertaring besar. Terus di lehernya itu ada kayak apa, kayak anuan suku-suku tuh, gigi-gigi gitu. Tapi sih intinya gue nggak tahu itu makhluk apaan ya, soalnya mirip banget raksasa yang pernah gue lihat di cerita-cerita dongeng gitu sih. Pokoknya itu pertama kali gue ketakutan, hampir setengah mati bre. Soalnya gue ngerinya itu sosok bener-bener nyata, maksudnya bisa nyentuh kita gitu. Tapi untungnya pas gue kan sama temen gue ini sebelumnya emang tahu gue lah, gue juga udah pernah cerita sama dia, gue bisa ngelihat hal-hal kayak gini kan. Terus pas gue ngeliat sosok yang besar itu tuh, gue nyolek dia, ngasih kode biar dia agak cepetan lewat situ. Tapi dia kan emang udah paham ya, jadinya tuh langsung dah tuh agak mempercepat laju kendaraannya. Dan untungnya itu kami berlima itu nggak kenapa-napa sih di jalan itu. Sampai sekitar jam 2-an akhirnya kita tuh sampai di tempat yang bakal kita tinggalin di daerah Sukabumi ya. Dan setelah itu kami berlima istirahat lah tuh. Pokoknya udah capek banget, dan sebelum tidur emang kita sempet cerita-cerita kalau yang lain tuh juga pada ngerasain hal-hal yang mistis gitu. Tapi ya gue sih nggak ceritain apa-apa, gue cuma dengerin mereka bercerita aja. Keesokan paginya gue bangun, terus langsung cuci muka kan tuh, mandi, sarapan, terus ngopi. Dan temen-temen gue juga udah pada bangun semua kan. Nah habis itu gue tuh kepikiran buat mampir ke makam sepuh yang ada di daerah Sukabumi kan, sekalian ziarah gitu. Karena kan ibaratnya gue sama temen-temen gue ini kan pendatang, bukan orang situ asli, jadi sekalian lah minta izin biar dijaga nggak kenapa-napa gitu. Nah udah ada tuh, gue langsung berangkat sama temen gue. Tapi gue berdua doang ya, karena temen-temen gue nggak baru banget melek juga, belum pada ngapain. Dan kebetulan juga temen gue ini kan udah pernah ke Sukabumi dan tahu daerah mana yang harus dikunjungin, maksudnya letak-letak makam sepuhnya. Jadi yaudah deh, gue langsung menuju makamnya, ziarah, dan langsung pulang. Karena kan niat hari ini tuh mau ke salah satu tempat wisata yang ada di daerah Sukabumi. Oh iya, terus boy. Nah pas sudah sampai, temen-temen gue juga udah rapi, jadi nggak lama gue sama temen-temen gue langsung rapi-rapi, langsung berangkat ke tempat wisata tujuan kita. Nah di perjalanan menuju tempat wisata itu, jalanannya enak banget bre, kanan kiri bukit, terus jalan rayanya besar, masih asri banget alamnya. Dan udaranya itu yang bener-bener bikin
Wah, jauh banget deh perbedaannya sama di Jakarta. Dan singkat cerita itu, perjalanan menghabiskan waktu 1 jaman kurang lebihnya, karena masuk pelosok-pelosok itu kan. Dan pas kita udah sampai itu langsung parkir motor. Dan pertamanya gue kira itu tempat, pas kita nyampe tinggal jalan langsung nyampe tempat wisata apa gitu kan, gue kira gitu. Ternyata kalau kita mau ke tempat wisatanya kita harus naik perahu. Jadi ada yang menyewakan perahu gitu. Ya udahlah tuh, kami berlima akhirnya menyewa 1 perahu kan. Dan pas banget baru naik perahu langsung dihujanin, langsung kayak gerimis gitu. Tapi ya udahlah, gue pikir emang cuacanya pas kita mau jalan itu udah agak-agak mendung gitu. Nah, pas di perahu itu, wah keren banget sih pemandangannya, karena kita ngelewatin sungai yang besar gitu. Jalannya tuh, jalanan perahunya tuh ternyata kita ngelewatin satu kayak satu pulau gitu. Nggak pulau sih sebenarnya, cuma kayak satu tempat gitu buat nyampe ke tempat wisatanya. Tapi yang anehnya itu pas sampai di tempat wisatanya, nggak tahu kenapa pas turun dari perahu itu, tempatnya itu kayak di pinggiran sungai gitu, terus agak masuk ke hutan sedikit, baru dah tuh tempatnya. Gue tuh langsung merasa merinding gitu, merinding tipis gitu. Tapi karena pemandangan yang indah itu, jadi gue nggak mikirin macem-macem lah. Pokoknya gue pengen healing aja, nikmatin 1 hari ini di tempat wisata itu. Kalau gue gambarin sedikit ya, mirip-mirip kayak di puncak gitu, cuma view kita itu langsung ke air terjun yang besar banget. Terus ada tempat lesehan-lesehan gitu buat beli makan, ngopi dan sebagainya. Dan di sana juga ada yang lagi kayak bikin video gitu. Pokoknya ada cewek yang nari pakai pakaian adat Sunda gitu. Di belakangnya itu backgroundnya langsung menuju ke air terjun itu. Tapi emang bagus banget sih, bahkan kita juga bisa turun gitu kalau pengen. Cuma pas keadaan itu kan lagi agak gerimis gitu, jadi nggak boleh lah kata orang-orang di situ buat turun ke dekat air terjun. Karena kan ya kalau gua ceritain, dengar dari ceritanya sih, dari cerita orang situ, udah ada yang pernah kecelakaan gara-gara situasinya sama kayak gini, maksain gitu. Tapi ya udahlah, kami berlima langsung ke tempat lesehan aja buat nikmatin pemandangan itu. Setelah setengah jam istirahat, ngopi, nyemil, kami berlima langsung foto-foto dah tuh di sana. Belakangnya kan viewnya air terjun, jadi keren banget. Udah asik-asik, puas juga. Gue sendiri langsung nyari tempat duduk dah tuh ke pinggiran batu-batu gitu, kan ada tempat duduk gitu buat nikmatin lebih lama pemandangan air terjun ya. Sedangkan temen gue berempat masih sibuk foto-foto. Di saat gue lagi asik-asik liatin pemandangan, nggak tahu kenapa tiba-tiba dalam hati tuh bilang gini, gue pengen lihat ada apa aja yang ada di sini nih. Nggak tahu tuh, omongan gue di dalam hati tuh ngucap gitu terus. Dan nggak lama pas gue menjemin mata,
terus gue melek lagi, bus. Langsung dah tuh gue ngeliat hal-hal yang lebih bikin gue takut lagi, karena nggak tahu ya, karena tempatnya agak berhutanan gitu atau gimana gitu ya. Jadi tuh penghuni di sana itu rata-rata bertubuh besar gitu, walaupun gak beda jauh sama yang lain gitu ya, tapi kira-kira tingginya itu hampir 2 meter, terus ada yang 3 meter. Sosoknya itu gua nggak bisa lihat, maksudnya wajahnya gue cuma lihat kayak bayangan-bayangan aja, tapi itu banyak banget ngumpul di sekitar situ. Tapi meskipun gue ngelihat sosok-sosok kayak gitu ya, gue itu nggak ngerasa takut, malah di hati gue itu kayak ngerasa nantang-nantangin. Dan setelah itu baru dah tuh ada bisikan sekelibat di telinga gue bilang kayak gini, jangan tatap sosok satu yang di samping air terjun itu. Dan nggak tahu, mungkin sifat manusia yang penasaran ya. Pas gua lihat, ternyata ada sosok hitam berbulu. Perawakannya itu sebesar pohon beringin yang ada di samping air terjun itu. Kira-kira mungkin tingginya hampir 5 meter atau lebih gitu. Nah langsung dah tuh gue sontak malingin pandangan gue kan, karena gue takut ngapa-ngapa gitu. Dan gak lama emang ada sedikit perubahan alam di tempat wisata itu, khususnya yang ada di air terjun itu ya. Tiba-tiba itu aliran sungai yang terkena air terjun itu tiba-tiba kayak pasang gitu, jadi agak berombak-ombak gitu. Padahal mah gerimisnya itu udah agak mendingan, gak sebesar yang pas gua di perahu itu. Barulah dari situ gua tuh sadar diri kalau perilaku yang gua lakuin itu nggak bener. Apalagi gua bukan orang sini kan, orang pendatang. Makanya gua dalam hati itu ngucap minta maaf gitu, biar selama gua di sini nanti nggak ada apa-apa gitu. Karena kan perjalanan gua pulang nanti juga kan dari tempat wisata itu harus ngelewatin sungai yang besar, naik perahu. Gue juga takutnya kan ada apa-apa gitu. Apalagi gue nggak bisa berenang kan, nggak lucu juga kalau niat healing malah tenggelam di situ. Makanya bre, gue dari situ tuh jadi kalem, jadi nggak banyak ngomong, terus sampai kita selesai lah pulang naik perahu lagi. Terus untungnya nggak ada kejadian apa-apa kan, dan akhirnya kita pulang lagi lewatin jalanan yang tadi lagi dan sampai di tempat kita tinggal lagi. Tapi menurut gue sih tempat wisata itu keren sih, udah keren, terus unik juga, ada di kayak pulau terpencil gitu, walaupun sebenarnya bukan pulau ya, tapi ya pokoknya seru deh di Sukabumi itu. Iya boy, bener, gue juga pas ke Sukabumi emang keren sih tempatnya, kayak apa ya, beda banget sama wisata-wisata yang ada di Jakarta gitu, sama pulau-pulau lain gitu. Terus pas sampai di tempat tinggal itu cuma sehari doang langsung balik atau gimana boy? Enggak bre, gue niatnya sama kawan-kawan gue itu mau nginep 2 hari di sini. Nah yang hari kedua itu pengen ke pantai niatnya, kan ada pantai di situ. Selepas itu kan kita istirahat, terus tidur, bangun lagi pagi, biasalah sarapan lagi, ngopi, rapi-rapi, terus ke pantai deh tuh.
Nyampe sono, nyampe pantainya sih nggak ada apa-apa, nggak ada kejadian apa-apa lagi. Gue enjoy sama temen gue di pantai itu. Nah tapi ada satu kejadian yang menurut gue juga gue baru ngalamin hal ini sih. Jadi ceritanya itu kita pulang dari pantai kan udah sore biasa lagi, terus nyampe malam itu sekitar jam 8-an ngobrol kan tuh, lagi ngobrol bareng-bareng sama teman-teman gue. Nah ada satu temen gue yang perawakannya gemuk, diem aja, diajak ngobrol diem, pokoknya tumben dah. Biasanya kan dia aktif bercerita, ini diem aja. Gue juga bingung kenapa nih orang ya. Nah nggak tahu kenapa rasanya gue harus natap wajah dia gitu. Pas gue natap wajah dia, wah, gue bukan ngeliat wajah dia lagi bre, kayak sosok lain yang gue lihat wajahnya. Gue langsung merinding tuh di situ. Gue bilang dalam hati, wah nggak bener nih, ini orang kenapa nih, maksudnya habis ngapain gitu. Perasaan gue tadi kita bareng-bareng nggak ngapa-ngapain, nggak ngelakuin hal-hal aneh di pantai gitu, tapi dia maksudnya kena dari mana gitu. Dan udah tuh gue ngucap dalam hati ya, gue bilang pergi jangan ganggu temen gue, pergi jangan ganggu temen gue. Dan akhirnya nggak lama yang gemuk itu gue suruh tidur dah tuh. Gue bilang lu tidur aja sana, kalau udah ngantuk istirahat biar besok fit lagi bawa motornya. Ya udah dah tuh dia nurut tidur. Pas itu kan dia di kamar sendirian, gue masuk dah tuh ke kamar, gue bacain sholawat pas dia lagi tidur. Dia kan udah nggak sadar ya, udah tidur ya, gue bacain sholawat, gue bilang jangan ganggu sambil ngomong gitu dalam hati. Dan akhirnya tiba-tiba langsung badan gue berat banget rasanya bre. Akhirnya tuh gue mutusin buat keluar dari kamar itu, terus pindah ke kamar yang satu, kan ada 2 kamar di rumah itu. Terus gue tiduran dah tuh. Dan pas gue tiduran itu, rasanya kayak ditusuk-tusuk perut gue, nggak tahu sama apa gitu. Gue ngerasa emang nih ada sesuatu yang nempel sama gue nih, apa yang di temen gue itu pindah ke gue. Tapi itu gue ngerasa bener-bener rasanya tusuk-tusuk perut gue, terus dada gue ngerasa nyesek gitu. Gue tahan, gue sambil salawatan terus gue tuh sampai tengah malam itu. Akhirnya temen gue ada yang masuk ke kamar gue, dia aja langsung heran ngeliat gue keringet dingin gitu, emang bercucuran keringat di wajah gue kelihatan banget. Akhirnya dia bawain air hangat sambil nanya-nanyain dan ngajak gue ngobrol gitu. Dan gak lama akhirnya gue ketiduran tuh ditemenin sama dia. Dan ya akhirnya besok paginya gue bangun, gue udah sehat lagi tuh, alhamdulillah banget. Maksudnya untung gue bisa tidur malam itu gitu. Dan ya udahlah, habis itu pagi kita packing, kita rapi-rapi lagi, terus pulang deh ke Jakarta lagi. Dan di sepanjang perjalanan di Jakarta ke Jakarta itu nggak ada apa-apaan lagi. Bahkan gue jujur ya, habis dari situ gue nggak ngeliat satupun apa-apa lagi. Mungkin masih siang apa gimana ya, gue nggak ngeliat bayang-bayangan lagi. Dan ya pokoknya balik ke Jakarta sampai itu gue nggak kenapa-napa lagi dan aman-aman aja. Gue pikir itu jadi pengalaman yang aneh juga sih, soalnya di satu sisi gue ngerasa dibullying sama sesuatu yang gak terlihat gitu. Lucu ya bre. Bisa gitu ya boy, aneh juga sih. Tapi selepas itu perjalanan menuju Jakarta, ada kejadian yang aneh lagi gak boy?
Ya nggak ada lagi sih. Pokoknya perjalanan kembali ke Jakarta itu gue sama temen-temen gue itu enjoy aja, aman gitu. Bahkan sampai gue di rumah pun gue ngerasa nggak ada yang ngikutin dari situ gitu. Pokoknya cerita yang perjalanan ke Sukabumi ini mungkin sampai sini aja sih. Oh gitu, ya udah deh kalau kayak gitu. Tapi tetep aja cerita lu ini bikin gue merinding lagi aja. Apalagi pas lu ketemu sosok yang raksasa itu. Kalau gue bayanginnya sih wah gila sih. Kalau ada sosok yang gaib kayak gitu, kalau ngeliat langsung pasti ketakutin lah. Tapi makasih ya boy atas ceritanya. Mungkin nanti kalau lu ada cerita lagi bolehlah share ke gua ya. Gue tunggu nih. Siap Bre. Nanti kalau ada cerita lagi deh. Ada sih cuman nggak ada kayak storytellingnya aja. Kayak cuma ngeliat ya biasa-biasa aja sih, ngeliat-ngeliat hal yang kayak lumrah dilihat sebagian orang. Oke lah, mungkin cukup sekian cerita kali ini ya teman-teman. Ya cerita si boy ini lumayan bikin merinding sih. Semoga teman-teman juga merasa terhibur ya, untuk sekedar melepas penat aja. Kalau teman-teman suka dengan cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Dukung terus channel aku biar makin berkembang. Terima kasih teman-teman. Bye bye.